non muslim atau kafir. Kenapa terjadi gaduh itu? Kenapa? Karena ada keputusan. Kenapa adanya keputusan itu? Karena ada musyawarah. Dari musyawarah besarlah lahirnya keputusan. Dari keputusan itulah yang membuat orang gaduh. Pertanyaannya nggak usah bicara gaduh. Yang perlu ditanya, yang mendanai musyawarah segitu banyaknya itu siapa? Itu aja nih. Yang mendanai. Tiba-tiba hadir ustaz-ustaz menceritakan bahwa sesungguhnya kafir itu nggak layak disebut, pantasnya non muslim. Itu kan untuk menaikkan harga diri kan? Coba baca dalam tafsir Ruhul Bayan itu bagaimana? Dan bacalah tafsir-tafsir yang lain. Orang kafir zimmi mesti dilindungi mereka. Ambil pajak dari mereka itu. Ambil pajak. Kata Nabi ambil pajak. Cuman bukan berarti si pemungut pajak meridhoi kekafirannya. Terus nggak usah didakwahi lagi. Udahlah nggak usah didakwahi lagi karena ininya lancar gitu. Enggak, tetap juga dia didakwahi. Kan gini, kalau dia nanti didakwahi, dia masuk Islam, pajak kan nggak diambil lagi, income kita kan kurang. Nggak ada cerita income kurang, karena kita ini fokusnya berdakwah. Nah, kalau sempat kata kafir itu dinaikkan menjadi non-muslim, kafir itu dinaikkan menjadi non-muslim, berarti kan mengangkat mereka ini ya, semartabat jadinya dengan kita, walaupun nggak ini kali. Untuk apa? Kalaupun fatwa ini tidak ada, apa rupanya masalahnya? Fatwa ini nggak ada, kan nggak ada masalah. Apa recoknya? Dulu kan aman-aman aja. Untuk apa rupanya? Dan bagi kita yang ngotot mengatakan ya udahlah, kan gini ceritanya. Kita tonton juga hasil videonya itu. Kafir ini kan dibagi-bagi, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, ada kafir macam-macam lah jenis kafir. Berarti kan udah jelas kata kafir. Nggak berangkat dari non muslim, ini kan ada non muslim zimmi, non muslim harbi, udah jelas itu. Janganlah banyak kali ini. Begitu Al-Quran mengatakan itu, nah kita katakan kafir, ya non muslim itu kan udah jelas kafir. Jadi kenapa rupanya kita lihat itu agama Kristen, apa dia bilang kita ini? Domba yang tersesat. Menghina apa nggak itu? Itu bapak sudah tua di belakang, dibilang domba. Gara-gara nggak Kristen kan gitu. Setiap yang bukan Kristen domba yang tersesat. Ada kita komen? Nggak ada, karena memang agak wilayah mereka. Memang setiap agama yang memang ada istilah seperti itu. Istilah Islam kafir, ya udah. Jadi begitu ini nanti kafir diistilahkan kepada non muslim. Nah, yang menerima kerugiannya siapa? Islam. Maka kita tanya, ada perasaannya. Yang untung nggak non muslim ini? Kafir ini kalau memang fatwa ini dipakai. Jangan bilang kafir. Untung nggak? Untung. Akhirnya apa? Banyak orang Islam yang mau beramal dengan serius, dengan khusyuk, dengan tegas, tidak bisa. Gara-gara fatwa seperti ini, maka kita tanya. Nah, ketika ayat mengatakan masuklah kamu ke dalam Islam, kafah, lengkap, ya, perasaannya mana? Keinginannya mana? Pemikirannya mana? Penglihatannya mana? Pendengarannya mana? Lalu ketika Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, orang-orang yang bersamanya tegas terhadap kafir, tegas, rohama bainahum, kasih sayang sesama mereka. Ini apa yang terjadi? Muslim dengan kafir berkasih sayang, bahkan saling membenci kepada muslim yang lain. Masuk ke dalam Islam. Jangan sempat nanti udah ngaji di sini, sebenarnya betul juga gitu. Janganlah kita bilang kafir, tersinggung nanti dia. Bilang aja lah non muslim. Masuklah ke dalam Islam lengkap. Maka inilah ini dialog Rasul bersama Salman. Ketika kamu nanti ya akrab dengan kafir, ya inilah ini. Mungkin nggak dana musyawarah itu tanpa dana? Mungkin. Segitu banyaknya itu ratusan juta itu. Uang siapa itu? Maksudnya siapa yang mesan itu? Apa untungnya untuk umat Islam? Adanya penentuan
kepada kafir jangan disebut kafir tapi disebut non muslim. Ada untung untuk orang Islam? Enggak ada. Ada untung untuk orang kafir? Ah,